Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahim. Kami mewakili kaum perempuan, yaitu sebanyak 10% dari 20.000 penyambut demonstran, yaitu 2.000 personal siap menyambut para demonstran. Seperti pernah ketemu Rasulullah saja. Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutupnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika huwa Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Imam Bukhari kalau datang ke satu tempat mau ambil sanad dari satu ulama, diperiksa dulu itu ulama soleh apa enggak, baik apa enggak, bagaimana dia punya perilaku. Nah kalau betul-betul dia lihat orang itu soleh, bagus, thiqah, baru dia mendatangi mengambil hadis. Nyata-nyata di Al-Zaitun ada NI berkembang bahwa itu Pak Panji Gumilang ada orang itu, kenapa tangkap aja, apa susahnya? Nah, jangan hanya menjadi pembicaraan, apalagi sering-sering dalam konteks mendekati pemilu itu selalu diangkat persoalan Al-Zaitun. Nah, ini menjadi jangan membuat kegelisahan terhadap anak-anak yang belajar di sana yang kita berjalan di atas persepsi. Dasar saya waktu itu mengatakan, karena apa? Karena waktu saya jadi Pangdam, saya ingin memastikan ada nggak sih sebenarnya itu. Kalau ada saat itu juga bisa tangkap kan, begitu aja. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah berharap agar ikut pula menenangkan dan menciptakan suasana yang aman dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah betul-betul teror seperti disebutkan di dalam definisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ini adalah musuh kemanusiaan. Kalau pelakunya mengatasnamakan perjuangan agama tertentu, berarti dia telah beragama secara salah, agama apapun, karena semua agama itu pasti pro kemanusiaan dan anti terorisme. Apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD benar, tangkap dulu untuk meredamkan, tangkap dulu untuk sebenarnya diproses, biarkan nanti pengadilan yang menentukan benar atau tidak. Kalau perlu judgment law. Jadi saya hanya mengatakan ini orang bodoh, orang ngawur, orang menyakiti. Cuma memang di dalam undang-undang yang ada di Indonesia itu tidak ada pasal yang tepat sekali untuk dipakai. Oleh karena itu memang tidak perlu disikapi terlalu reaktif. Saya punya keyakinan segera bertindak penegak hukum sebagaimana kepada yang sebelumnya kita pasrahkan dan kita serahkan, dan mungkin kita lihat perkembangannya bagaimana penegak hukum melakukan hal-hal yang seperti ini meskipun hanya di media sosial, tapi ini sudah masuk pada satu yang merugikan perasaan. Saya pikir harus diproses sehingga masyarakat lebih tenang dan besok-besok juga menjadi aspek. Lima fakta Ponpes Al-Zaitun Indramayu nomor 3 digeruduk massa. 2 bulan terakhir Pondok Pesantren Ponpes Al-Zaitun terus menuai polemik dan kontroversi. Selain praktik keagamaan, persoalan juga muncul akibat pernyataan Panji Gumilang, pimpinan Ponpes. Masyarakat terutama organisasi kemasyarakatan Ormas Islam menganggap Ponpes Al-Zaitun telah menyimpang dari ajaran Islam. Hal itu dikaitkan dengan pernyataan Prof. Dr. Andes Haji Abdus Salam Rashidi, Panji Gumilang MP atau Panji Gumilang alias Abu Toto, saat menjawab polemik yang muncul. Ponpes Al-Zaitun adalah sebuah pondok pesantren yang terletak di Desa Makarajaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
Pesantren ini berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia YPI ini memulai pembangunan pada 13 Agustus 1996 pada 27 Agustus 1999. Ponpes Al Zaitun resmi berdiri dan beroperasi menerima santri. Berikut 5 fakta Ponpes Al Zaitun yang akhir-akhir ini menuai polemik dan kontroversi. Pertama, sholat Idul Fitri tak biasa. Ponpes Al Zaitun kembali menuai polemik dan sorotan masyarakat setelah beredar video sholat Idul Fitri tidak biasa pada April 2023 lalu. Dalam video terlihat, terdapat seorang perempuan berdiri di depan jamaah pria. Jarak antar jemaah sholat pun berjarak sekitar 1 meter. Bahkan tampak seorang pria beragama Nasrani ikut dalam barisan sholat Id berjamaah. Dua, terkait NI KW9. Banyak informasi menyebutkan Ponpes Al Zaitun terkait dengan Negara Islam Indonesia NII. Komandemen Wilayah KW9 yang dipimpin oleh Panji Gumilang alias Abu Toto. Imam Supriyatna atau Mbak Imam, salah satu mantan pendiri Yayasan Pesantren Indonesia YPI. Yang menaungi Ponpes Al Zaitun, pesantren ini merupakan tempat kaderisasi NII. Ajaran yang diamalkan Ponpes Al Zaitun tidak seperti tuntutan agama Islam umumnya. Dalam ajarannya, mereka mengabaikan para kiai dan fatwa ulama. Karenanya disimpulkan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia, kata Imam Supriyanto. Ajaran di Ponpes Al Zaitun, ujar Mbak Imam, untuk mengkader para santri sebagai penerus NII di masa mendatang. Saat ini, jumlah santri di Ponpes Al Zaitun 5.000 orang. Panji Gumilang merupakan estafet ke-6 setelah para pendiri NII lainnya, ujar Mbak Imam. Digeruduk massa. Akibat polemik dan kontroversi tak berkesudahan, sementara pemerintah tidak melakukan tindakan nyata terhadap Ponpes Al Zaitun, masyarakat Indramayu geram. Berikut 5 poin tuntutan yang diajukan masa Forum Indramayu menggugat. Usut tuntas dugaan ajaran sesat Al Zaitun dengan melibatkan MUI dan Kemenak. Usut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan. Tegakkan UPPA tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah. Hentikan pembuatan dermaga khusus Al Zaitun. Al Zaitun dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat. Poin pertama, negara harus hadir menindak tegas penistaan agama yang diduga dilakukan pimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Kedua, usut tuntas kasus penguasaan tanah negara oleh Al Zaitun. Ketiga, kaji ulang perzinaan dan administrasi Al Zaitun. Keempat, usut tuntas sumber dana pembangunan Al Zaitun. Kelima, bubarkan Al Zaitun karena secara historis berkaitan dengan Negara Islam Indonesia NII. Keenam, tegakkan supremasi hukum atas pelaporan dugaan pelecehan seksual oleh Panji Gumilang di Polda Jawa Barat. Kami tetap berjuang, permintaan kami sama dengan rekan-rekan yang lain. Penjarakan Panji Gumilang, usut tuntas selesai. Karena beliau yang mengundang provokasi di Indramayu, kata Koordinator Umum F. Soda. 4. Gubernur Jabar bentuk tim investigasi. Gubernur Jabar Ridwan Kamil membentuk tim investigasi yang terdiri atas ulama, tokoh masyarakat, ormas Islam, lembaga instansi, dan TNI Polri. Tim ini bertujuan untuk menggali penyebab Ponpes Al Zaitun menuai polemik dan kontroversi sehingga mengganggu kondusivitas di Jawa Barat. Panji Gumilang dipanggil ke Gedung Sate. Hari ini Jumat 23 Juni 2023, Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait polemik dan kontroversi yang muncul dan membuat resah masyarakat. Pertemuan klarifikasi berlangsung di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Hadir dalam pertemuan tertutup itu perwakilan tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Panji Gumilang.